Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlingga Oktaviantama dengan NIM 2111418-017. Di sini saya akan memaparkan mengenai problematika kemampuan berbahasa, menyimak dan juga menulis yang harus dimiliki oleh siswa sekolah dasar kelas rendah. Kita tahu bahwa kedua keterampilan tersebut keberadaannya itu sangat penting guna untuk menunjang kedua keterampilan yang lain seperti membaca dan juga berbicara. Memiliki kemampuan menyimak yang baik merupakan hal yang harus dimiliki oleh setiap siswa, khususnya oleh siswa sekolah dasar kelas rendah, karena kemampuan menyimak akan mempermudah siswa dalam menguasai tiga kemampuan berbahasa yang lainnya dan mempermudah memahami setiap mata pelajaran yang disampaikan di sekolah saat proses belajar mengajar. Selain kemampuan menyimak, kemampuan menulis juga termasuk ke dalam salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa sekolah dasar. Kenapa demikian? Dikarenakan keterampilan menulis dapat memberikan ruang bagi siswa agar mampu mengeluarkan ide, gagasan, serta menyampaikan informasi yang mereka dapatkan. Namun pada kenyataannya, kedua keterampilan ini masih terbilang rendah dimiliki oleh siswa, khususnya bagi siswa sekolah dasar kelas rendah. Lantas apa yang menyebabkan rendahnya penguasaan keterampilan menyimak dan juga menulis ini? Salah satu jawabannya adalah kurang tersedianya media pembelajaran yang menarik. Siswa akan merasa bosan dan tidak aktif ketika proses belajar mengajar jika media pembelajaran yang digunakan kurang menarik dan juga kreatif. Lantas bagaimana solusi yang tepat untuk menangani permasalahan tersebut? Nah, di sini saya akan memaparkan sekaligus menerapkan sebuah media pembelajaran yang menarik, yang kreatif, serta inovatif. Kemudian media seperti apa sih yang akan saya gunakan? Ya, di sini saya akan menggunakan media pembelajaran berupa video animasi 3D Zepeto. Video animasi 3D Zepeto merupakan sebuah video yang menampilkan kumpulan gambar yang disusun dan disertai dengan animasi buatan dari pengajar atau guru. Jadi, siswa bisa menyaksikan gambar animasi bergerak yang diselingi dengan cerita yang berkaitan dengan gambar yang telah disediakan atau ditampilkan. Kenapa memilih video pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan menyimak dan menulis bagi siswa sekolah dasar? Jawabannya adalah, pada kenyataannya banyak siswa yang kurang antusias saat mendengarkan cerita, atau jika siswa disuruh untuk menulis, siswa akan merasa bosan jika hanya mendengarkan dan menyalin cerita dari buku. Maka dari itu, penggunaan video dalam proses belajar mengajar diharapkan mampu membuat anak lebih aktif, semangat, tertarik, serta menangkap pesan yang ingin disampaikan oleh pengajar atau guru. Akan tetapi, media pembelajaran berupa video animasi ini juga memiliki beberapa kekurangan dan juga kelemahan. Menurut Artawan tahun 2010, kelemahan dari media animasi ini diantaranya: yang pertama, memerlukan kreativitas dan keterampilan yang cukup memadai untuk mendesain animasi yang dapat secara efektif digunakan sebagai media pembelajaran. Yang kedua, memerlukan software khusus untuk membukanya. Yang ketiga, guru sebagai komunikator dan fasilitator harus memiliki kemampuan memahami siswanya, bukan memanjakannya dengan berbagai animasi pembelajaran yang cukup jelas tanpa adanya usaha belajar dari mereka, atau penyajian informasi yang terlalu banyak dalam satu frame cenderung akan sulit dicerna oleh siswa. Pada video selanjutnya, saya akan menampilkan mengenai contoh media pembelajaran video animasi 3D Zepeto yang akan saya terapkan bagi siswa sekolah dasar SD kelas rendah. Halo adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia selalu ya. Oh iya, mungkin di sini kakak harus perkenalan terlebih dahulu deh, biar kalian gak pinisirin. Penasaran maksudnya. Nah, perkenalkan, nama kakak adalah Liling. Terus kakak mau apa sih kira-kira? Kok tiba-tiba muncul di video ini? Hayo, ada yang tahu nggak? Penasaran nggak? Wah,
ternyata kalian sangat antusias nih. Langsung saja deh, di sini Kak Liling mau menyampaikan sebuah cerita. Cerita apa ya kira-kira? Hayo, sebelum Kak Liling memulai cerita, adik-adik siapkan dulu buku dan penanya ya. Karena kita masih berada di situasi pandemi akibat COVID-19, maka Kak Liling sudah menyiapkan video pembelajaran secara daring, biar kalian tetap bisa belajar walaupun hanya di rumah saja. Wah, ini gambar apa sih? Pasti kalian sudah pada tahu kan? Ya, benar sekali. Ini adalah gambar kakak dan adik. Kakak dan adik? Berarti kalian udah bisa menebak dong, Kak Liling mau bercerita tentang apa sih? Ya, di sini Kak Liling akan bercerita mengenai kisah kasih kakak dan adik. Nah, kita langsung saja pindah ke gambar yang selanjutnya ya. Wah, gambarnya segar ya adik-adik, hijau-hijau gitu. Ini kira-kira rumah siapa sih? Penasaran nggak? Harus penasaran dong. Nah, ini adalah tempat tinggal adik dan kakak tersebut. Oh iya, siapa sih nama mereka? Kakak perkenalkan terlebih dahulu ya. Sang kakak bernama Hera dan sang adik bernama Rara. Mereka hampir seumuran, atau bisa dibilang usia mereka tidak terpaut jauh, hanya selisih 6 tahun. Sang kakak berusia 15 tahun dan sang adik berusia berapa ya kira-kira? Ada yang tahu? Hayo dijawab ya adik-adik. Kira-kira 15 dikurangi 6 itu berapa sih? Wah, kakak yakin pasti kalian sudah bisa menjawab semuanya. Dan kakak juga yakin pasti kalian pintar-pintar semua. Bener banget dong. Jawabannya, sang adik sekarang ini berusia 9 tahun. Karena usia mereka tidak terpaut jauh, jadi mereka terbiasa selalu bersama-sama. Contohnya apa sih Kak Liling? Hayo, contohnya apa ya kira-kira? Ya, seperti ini. Bisa dilihat gambar ini ya. Di sini mereka gemar sekali menonton televisi bersama. Tak lupa mereka juga gemar sekali tertawa bersama-sama. Ternyata tidak hanya itu, mereka juga gemar sekali bermain bersama, seperti bermain pistol-pistolan air. Seru sekali ya mereka. Nah, di gambar ini bisa dilihat sendiri ya, jika sang adik juga selalu meniru tingkah laku sang kakak. Saat sang kakak sedang merias wajah, sang adik pun bergegas mengikutinya. Hihihihi, gemoy sekali deh mereka. Di samping bermain bersama, mereka juga gemar sekali belajar bersama sampai larut malam. Tuh, bisa dilihat sendiri kan, sampai sang adik ketiduran. Kayaknya sang adik benar-benar kecapean deh ya. Di gambar ini juga terlihat gambar hewan yang sedang tertidur pulas. Ternyata Hera dan Rara juga sangat menyayangi binatang, karena binatang juga makhluk hidup yang harus dirawat dan disayangi. Nah, selanjutnya sang kakak juga gemar sekali membacakan cerita-cerita dongeng sebelum sang adik tertidur. Ikut bahagia deh melihat kebersamaan mereka. Kemudian, di suatu hari, sang kakak berjanji untuk menjemput sang adik ketika pulang sekolah. Sang adik sangat bahagia. Namun, saat sang kakak berjalan menuju sekolah adik, ia melihat ada nenek-nenek tua yang sedang kesulitan menyeberang jalan. Kakak merasa kasihan dan iba terhadap nenek-nenek tersebut.
Nah, sang kakak kemudian menolong nenek-nenek itu untuk menyeberang jalan. Di satu sisi, sang adik sudah menunggu jemputan dari sang kakak, namun tak kunjung datang hingga cuaca yang cerah berubah menjadi gelap gulita. Nah, itu tandanya apa ya adik-adik? Ya, benar sekali, tandanya akan turun hujan. Ternyata tak butuh waktu lama, hujan deras pun turun. Namun, sang adik tetap menunggu jemputan dari sang kakak. Sang adik bergumam sendiri, "Di mana sih kakak? Kok lama sekali? Aku takut sendirian di tengah hujan." Tiba-tiba ada seseorang yang memayunginya. Dilihatnya orang tersebut. Wah, ternyata kakak berkata, "Rara, maafkan kakak. Kakak terlambat menjemput kamu. Pasti kamu ketakutan dan kedinginan di tengah hujan." Sang adik kaget dan langsung memeluk sang kakak. Sang adik berkata, "Kak Hera kok lama sekali datangnya? Rara takut sendirian." Kakak menjawab, Maafkan kakak ya Rara. Ayo kita pulang. Pasti kamu sudah kedinginan. Nanti di jalan akan kakak ceritakan alasan mengapa kakak terlambat menjemputmu." Rara menyetujui perkataan sang kakak. Mereka berjalan menuju rumah. Di perjalanan, Hera menceritakan alasan mengapa ia terlambat menjemput sang adik. Mendengar cerita tersebut, Rara merasa bangga dengan sang kakak. Menurutnya, sang kakak adalah sosok yang luar biasa, yang tak segan membantu dan membahagiakan orang yang membutuhkan. Nah, gimana ceritanya adik-adik? Apakah menarik? Tentunya menarik dong ya. Selanjutnya, kakak Lingling akan menyampaikan amanat yang ada di dalam cerita ini. Hayo diingat ya adik-adik, kalau perlu dicatat biar kalian gak lupa. Hehehe. Amanat dari cerita tersebut adalah kita harus selalu menyayangi saudara kita, dan selain itu kita sebagai manusia harus selalu memiliki sikap peduli dengan sesama, seperti sikap yang ditunjukkan oleh Hera, yaitu membantu seseorang yang mengalami kesusahan. Nah, biar kalian selalu mengingat cerita ini, Kak Lingling ingin memberikan pertanyaan. Hayo, siapkan pena dan pensil kalian. Jangan lupa bukunya juga. Soal yang pertama, siapakah tokoh yang ada di dalam cerita? Soal yang kedua, siapa nama kakak beradik tersebut? Soal yang ketiga, apa sih amanat yang terkandung dalam cerita yang berjudul Kisah Kasih Kakak dan Adik? Kakak akan mengulangi satu kali lagi pertanyaannya ya adik-adik. Soal yang pertama, siapakah tokoh yang ada di dalam cerita? Soal yang kedua, siapa nama kakak beradik tersebut? Soal yang ketiga, apa sih amanat yang terkandung dalam cerita yang berjudul Kisah Kasih Kakak dan Adik? Hayo dijawab ya adik-adik. Nah, nggak terasa nih Kak Liling harus pamit. Tapi kalian jangan sedih ya adik-adik. Jika ada waktu kakak akan berbagi cerita lagi dengan kalian. Tetap ingat ya adik-adik, kalian harus selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar walaupun di rumah saja. Sekian dari Kak Liling. Apabila terdapat salah kata ataupun perbuatan kakak yang kurang menyenangkan, Kak Liling minta maaf ya adik-adik. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi
adik-adik, di sini ketemu lagi dengan kakak ya. Seneng nggak ketemu lagi dengan kakak? Seneng nggak? Nah, di sini kakak akan mulai juga dengan membacakan cerita, tetapi medianya berbeda. Di sini kakak menggunakan video pembelajaran animasi. Sebelumnya, apakah kalian udah pernah nonton video pembelajaran animasi? Belum? Udah pernah dengerin cerita di dalam video? Udah. Cerita apa coba? Halo, dimulai dari Mas Alfa. Cerita apa? Yang di kayak televisi, di laptop, di YouTube itu cerita seperti apa? Unyil. Si Unyil. Dina cerita seperti apa? Sinchan. Tika? Dongeng. Judulnya apa? Kancil. Dan itu apa? Tentang ratu. Ya, pintar semua. Kalian pintar semua. Tepuk tangan. Tepuk tangan dong, Dina. Nah, di sini kakak akan menggunakan ini video pembelajaran. Namanya apa ya, kakak? Ada yang penasaran namanya apa? Ini namanya video animasi 3D Zepeto. Zepeto itu apa sih? Ada yang tahu? Ini namanya Zepeto itu seperti ini. Ini kakak buat sendiri animasinya menggunakan wajah kakak gitu. Maksudnya raut muka kakak gitu. Langsung saja ya, nggak usah lama-lama ya. Kita nonton semuanya ya. Terus nanti di sini di akhir video, terus nanti di tengah-tengah video itu ada sebuah pertanyaan. Nanti adik-adik menuliskan. Sudah bawa buku dan pensil semuanya kan? Oke. Langsung saja. Di sini kakak harus perkenalan terlebih dahulu. Di satu sisi silakan perkataan sang kakak. Mereka berjalan menuju rumah. Di perjalanan mereka menceritakan Nah, adik-adik, gimana tadi ceritanya? Udah menyimak semuanya? Sudah. Dan udah nyatet pertanyaan satu-satu? Ada berapa pertanyaan tadi di dalam video? Berapa? 3. Nah, iya, sekarang ayo dijawab ya. Soal yang pertama, siapa yang mau membacakan? Ayo angkat tangan. Mas Alfa terlebih dahulu. Ayo. Siapakah yang ada di dalam cerita? Diulang sekali lagi, siapa? Siapakah yang ada di dalam cerita? Iya, ayo dijawab bersama-sama. Nomor 1, siapa sih tadi yang ada di dalam cerita? Kakak dan adik. Namanya siapa kakak dan adik? Tunjukkan. Rena terlebih dahulu. Siapa? Dan Rara. Siapa? Dede dan Rara. Iya, ditulis. Berarti siapa namanya? Ditulis ya. Dede dan Rara. Tulisannya gimana? Bagus ya? Terus yang kedua, siapa yang mau membacakan soal yang kedua? Angkat tangan. Dena, silakan. Siapakah nama kakak beradik tersebut? Ya, siapa? Siapa yang mau menjawab? Tika, silakan. Iya, Ira dan Rara. Sing satunya adik. Terus soal yang ketiga, siapa yang mau membacakan? Tika ya. Soal yang ketiga ya, ayo dibaca. Apa sih judul kisah kasih kakak beradik? Ya, amanatnya tadi apa? Siapa juga yang mau menjawab? Ayo angkat tangan. Tadi udah dicatat apa belum? Udah, ayo Mas Alfa, apa tadi amanatnya? Kita harus menyayangi saudara kita. Selain itu, kita sebagai manusia harus selalu memiliki sifat peduli dengan sesama. Ya, intinya tadi kita harus selalu menyayangi siapa? Kita harus menyayangi siapa? Saudara Saudara kita, dan juga harus menolong atau membantu sesama. sesama itu seperti apa aja sih? Ada Membantu orang. ada manusia, terus hewan, tumbuhan, ya gitu ya. Udah dijawab kan tadi ya? Nah,
lagi? 4. Sebelumnya kalian kok duduknya mepet banget. Ayo direnggangin, agak direnggangin. Kita harus jaga jarak. Ya. Nah, maju Dina, agak maju. Nah, tadi ceritanya udah disampaikan oleh kakak melalui video dan tadi udah diberikan soal-soal, ya kan? Nah, dari itu tadi ada pertanyaan nggak? Kalau ada pertanyaan, coba angkat tangan. Siapa yang mau bertanya, Pika? Iya, pertanyaannya apa? Mas Sofa ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, tadi kakak udah semuanya. Terus kakak di sini mau pamitan ya, Adik. Terima kasih buat kalian semua. Tetap jaga kesehatan dan pakai facialnya yang warna-warni ini ya. Iya. Ini buat sendiri facialnya? Nah iya, terima kasih buat kalian yang sudah menyempatkan untuk hadir mengikuti praktek kakak, mempraktekkan video animasi 3D Zip itu. Nah, apabila kakak terdapat salah kata atau salah perbuatan, kakak mohon maaf ya adik-adik. Ya, mohon maaf. Tepuk tangan dong sekali lagi buat kalian yang pintar semua. Tepuk tangan dong, yang meriah dong. Ini ya. Nah, kakak pamit ya adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Tina Dwi Indra. Saya dipanggil Tina. Saya dari kelas 3. Nama saya Alfa Romeo Raffi. Saya dipanggil Alfa. Saya dari kelas 3. Jangan lupa subscribe channel saya, channel Alfa saja. Apa namanya, Mas? Alfa saja. Iya. Halo, nama saya Afrika Afia Fauzi. Kalau dipanggil Afrika. Aku dari kelas 3A. Iya, halo yang ceria. Halo. Halo. Ayo sini, halo.